Hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kita hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang sama dikasih dalam Tuhan, kita selalu harus percaya bahwa hari ini, khususnya melalui firman Tuhan, kita akan diajarkan pengalaman yang baru untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan siapapun di luar kehidupan kita, khususnya hari ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kita selanjutnya, dimulai dari hari ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami tidak mau Tuhan menjalani kehidupan kami hari ini dengan sia-sia. Kami mau Tuhan berbicara melalui pengalaman-pengalaman yang baik yang berkenan kepadamu, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hari ini boleh kami jalani sebagai pengalaman iman, perjalanan kehidupan yang di dalam pengharapan kepadamu, sehingga kami mengerti bahwa apa yang harus kami lakukan sungguh-sungguh adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dikuatkan di dalamnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan demikian bunyinya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa. Dekat dinding, Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagiku sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa sebab ia berusaha bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sebagai kelanjutan dari beberapa hari ini ketika kita membaca akan 1 Samuel berbicara tentang Saul, Yonatan anaknya bersama Daud, sahabat sejati Yonatan. Yang sangat menarik dalam perikop pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, adalah ketika kita melihat Saul untuk kesekian kalinya. Ketika dia berusaha, ketika dia tanpa sadar memelihara akan rasa sakit hati dan dendamnya terhadap Daud, dia berubah menjadi seorang pembunuh.
Dia menjadi seorang yang bukan lagi seperti yang pertama kalinya ketika dia diurapi menjadi raja di Israel, yang harusnya menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan umat Israel kepada Tuhan. Bahkan dalam perikop pembacaan kita tadi, Yonatan anaknya pun ketika membela mati-matian Daud, sahabat sejatinya itu, Saul ayahnya bahkan sudah melakukan tindakan percobaan untuk pembunuhan terhadap Yonatan, anaknya itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Dalam persoalan ini sebenarnya pertama sudah dikatakan tadi bahwa Saul betul-betul memelihara dendam, memelihara kebencian terhadap Daud. Sementara di pihak yang lain, Yonatan anaknya tidak menempuh jalan yang seperti ini. Dia malah membina hubungan yang baik, yang luar biasa sejatinya dengan Daud itu. Bahkan sebelum perikop ini, ayat 1 sampai ayat 23, kita membaca bahwa ketika Yonatan masih ragu-ragu informasi dari Daud bahwa ayahnya membenci Daud, oleh karena itu mereka berdua menyepakati untuk mempunyai alasan bahwa Daud pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Sementara Daud pada saat itu ada di tempat persembunyiannya. Dalam perikop pembacaan kita tadi menjadi jelas bagi Yonatan bahwa ternyata ayahnya sungguh-sungguh membenci Daud, sahabat sejatinya itu. Dalam persoalan inilah menjadi penting, saudara-saudara, ketika Yonatan mengkritik habis-habisan ayahnya karena sikap yang dimiliki itu. Itu juga penting bagi kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita melihat ketidakbenaran, ketika kita melihat ketidakadilan dilakukan oleh orang, sekalipun orang itu dekat dengan kita, tetapi harus menjadi kritikan yang lebih baik kepada mereka dalam bagian-bagian seperti itu. Dan berikutnya kita melihat bahwa ternyata Yonatan memiliki persahabatan yang sejati, luar biasa akrabnya dengan Daud. Di hadapan ayahnya sendiri, tidak ada lagi sesuatu yang dipertahankan ketika ayahnya dilihatnya sebagai orang yang betul-betul bertindak tidak baik. Oleh karena itu dia membela Daud, sahabat sejatinya itu. Saudara-saudara, kemungkinan besar, dan itu pasti, kita merindukan sahabat sejati seperti Yonatan terhadap Daud. Kita membutuhkan keakraban yang saling mengasihi satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah persekutuan keluarga, rumah tangga masing-masing, ataupun bahkan di dalam jemaat atau tempat di mana kita bekerja dan berusaha di luar sana bersama dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, kita diutus oleh Tuhan seperti Daud kepada Yonatan, bahwa di dalam Tuhan kita harus mencitrakan diri kita sebagai sahabat sejati bagi orang lain. Kita bisa menjadi sahabat sejati bagi orang lain, khususnya seperti dalam hubungan Yonatan dan Daud, ketika persahabatan kita, hubungan kita dengan orang lain dilandasi oleh kasih. Dan yang sempurna dari bagian itu adalah ketika Yesus menjadi sahabat sejati bagi kita. Apa yang dilakukan Yesus sebagai sahabat sejati bagi kita? Yang patut kita renungkan adalah ketika dia tidak memperhitungkan apapun yang ada pada diri kita, termasuk dosa dan pelanggaran kita, dan dia telah menyerahkan dirinya untuk korban yang sempurna bagi keselamatan kita. Kita yang hidup karena anugerah berkat luar biasa melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus, diarahkan untuk menjumpai orang lain juga. Mari dalam berhubungan dengan siapapun, dimulai dari rumah tangga kita, di tengah-tengah persekutuan jemaat, atau di tempat di luar sana ketika kita berjumpa dengan orang lain,
kita betul-betul merenungkan dan memaknai kasih Yesus bagi kita. Harus senantiasa mengingat bahwa kita ada sampai hari ini karena berkat kasih Tuhan kepada kita, dan bahwa keselamatan yang bukan karena hasil kebaikan dan kehebatan kita dikaruniakan kepada kita. Itu berarti bahwa diri dan hidup kita harus menjadi saluran berkat, menjadi sahabat sejati bagi siapapun juga di luar sana, supaya dengan demikian kehidupan ini semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di luar sana sementara menanti kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadikanlah diri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta diri saya sebagai sahabat sejati yang mengasihi, yang sangat memperhitungkan apa yang harus dilakukan kepada orang yang ada di sekitar kita, supaya kasih dan berkat Tuhan juga boleh menjadi nyata dalam kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita. Lakukan dengan baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini, di hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam kehidupan kami selama ini, kadangkala kami lewati tanpa arti, hanya karena kami tidak memahami bahwa setiap orang menunggu kami secara tidak langsung di luar sana, supaya kami menjadi sahabat sejati bagi mereka, dan kami hubungkan itu dengan jalan dan pintu yang baik, di mana Tuhan akan menyatakan berkat pula kepada mereka melalui kehadiran kami sebagai sahabat-sahabat yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan setiap orang yang bergumul, yang sakit, khususnya dalam jemaat ini. Mendoakan Nyonya Esther Zainuddin, mendoakan Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehya Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak Evandi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Peranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damari Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Saudari Elin Simanjuntak, Mas Wangga Putu Tanggana, dan Nyonya Peter Tenna. Mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan, yang sakit, dirawat di rumah atau bahkan di rumah sakit, yang bergumul, yang berduka cita. Biarlah Tuhan berkenan untuk menopang, menguatkan semua kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan berat dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, mendoakan bagian-bagian persekutuan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Jadikanlah diri kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, menjadi sahabat sejati bagi setiap orang, setiap anggota jemaat, supaya dalam setiap pelayanan yang kami lakukan ke depan, sungguh-sungguh akan nyata bagaimana kasih Tuhan kami maknai melalui kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang telah Tuhan nyatakan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di sorga, berkati kami terus dalam menjalani hari hidup kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara-saudara jalani hidup ini hari ini dengan baik. Percayalah, Tuhan ingin memberikan kita kemampuan menjadi sahabat yang sejati bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, untuk maksud kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Lakukan dengan baik, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.